Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa yahrumun nazaru bil istihqari ilal muslimi wan nazaru fi baitil ghairi bi ghairi iznihi aw syai'in akhfahu kadzalika. Wa yahrumu lan haram apa an-nazaru ningali bil istihqari kelawan ngino ilal muslimi maring wong Islam. Wa nazaru lan ningali fi baitil ghairi ing dalem omahe wong liya bi ghairi iznihi kelawan tanpa izine ghair. Au syai'en utawa ningali suwiji-wiji akhfahu kang nyembunyiaken ing syai' sapa wong kadzalika iku kaya mangkono-mangkono hukume haram. Wa musyahadatul munkari lan ningali kemungkaran idza lam yungkir tatkalane orang ngingkari sapa wong au ya'zar utawa uzur berhalangan ing dalem ngingkari wa yufariqu lan ninggalaken panggonan kemungkaran sapa wong. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mata ada dosa-dosanya. Seseorang tidak boleh mempergunakan matanya untuk melihat sesuatu yang diharamkan. Nah, sebagian sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, sekarang mu'allif menjelaskan bahwa di antara dosa mata, artinya yang haram untuk dilihat dengan mata kita, adalah memandang seorang muslim dengan pandangan menghina. Jadi seseorang itu dengan matanya bisa menghina orang lain. Nah, tentu kita merasakan, terkadang orang lain memandang kita itu dengan pandangan merendahkan kita, dengan pandangan dia ngenyek kepada kita. Kita merasa mata pandangannya itu bukan mata memandang yang biasa. Mata juga terkadang kita melihat pada mata itu ada pandangan tawadhu, pandangan rendah hati. Kita juga terkadang melihat dari sorotan mata yang melihat ke kita, itu ada pandangan yang hormat terhadap kita. Tetapi juga kita melihat sebagian orang memandang dengan pandangan matanya itu adalah pandangan yang menghina diri kita. Nah, karena menghina tersebut, karena kalau menghina, pandangan menghina ini berarti apa? Pandangan sombong, pandangan orang yang sombong kepada orang lain. Karena yang dipandang itu orang yang fakir miskin, hartanya lebih sedikit dari harta yang dia miliki, sehingga melihatnya seakan-akan dia menghina kita. Ya memang menghina kita. Atau yang dipandang itu adalah orang yang nasabnya lebih buruk, dia anak orang yang misalnya orang yang terpandang, dia orang nasabnya dari darah biru, dia anak seorang wali misalnya, dia cucu dari cucu dari seorang wali, atau bahkan misalnya cucu nabi misalnya. Kemudian memandang orang lain yang nasabnya lebih buruk darinya dengan pandangan menghina, itu bisa terjadi. Nah, memandang dengan pandangan menghina orang lain karena orang lain itu
lebih sedikit hartanya, orang fakir, miskin, atau karena orang lain itu nasabnya itu rendah, tidak lebih baik dari nasab dia, atau orang lain itu ilmunya lebih sedikit daripada dia orang yang alim, dia orang yang luas ilmunya, sehingga ketika memandang orang lain dia memandangnya dengan pandangan merendahkan, dengan pandangan melecehkan, tidak menghargai orang lain. Meskipun dengan mata saja itu sudah terlihat. Apalagi kalau dengan lisan. Biasanya yang terlihat orang itu merendahkan orang lain kan dengan lisan, langsung terlihat nyata. Atau terkadang juga dengan sikap. Kalau dengan lisan misalnya langsung mencela, kamu itu gembel misalnya, itu kan sudah jelas merendahkannya, menghinanya itu jelas. Kamu orang bodoh itu. Lah itu kan namanya menghinanya dengan jelas. Dia berkata seperti itu, perkataan seperti itu adalah perkataan yang jelas, itu perkataan menghina orang lain dan dia menyombongkan dirinya bahwa dia lebih baik daripada orang lain. Dia mengatakan misalnya dasar anak orang miskin, anak orang yang buruk, anak orang yang fasik dan seterusnya. Menghina nasabnya dengan lisannya itu jelas. Terkadang seseorang dengan sikapnya juga bisa. Kalau misalnya ada orang miskin yang datang, dia nggak open, kayak nggak ada orang aja. Padahal ada orang datang kepada dia mengucapkan salam, misalnya mengatakan assalamualaikum, jawabnya pun sudah sudah nggak normal udah. Dia mengatakan assalamualaikum, gitu aja. Nah, itu namanya apa? Ini orang ini kayak menghina saya. Ya memang menghina, sikapnya aja dia sudah menghina. Keberadaan kita tidak diakui, kayak nggak ada saja, padahal kita ada di dekatnya. Ditanya kadang nggak mau jawab, ditanya kadang jawabnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Kenapa? Karena dia merasa lebih hebat daripada kita, sehingga dia nggak perlu menjawab dengan dengan sungguh-sungguh. Nah itu tentu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sudah kita bahas sebelumnya, sombong kepada orang lain, menghina orang lain seperti itu tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Nah, kepada siapapun, meskipun dia lebih rendah daripada kita harus menghormatinya. Meskipun dia lebih sedikit ilmunya, meskipun dia lebih sedikit hartanya, meskipun dia orang yang nasabnya tidak baik, maka kita harus, kalau dia datang kepada kita, maka kita harus menghormatinya dengan menyambutnya dengan baik. Tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dengan bermaksud merendahkan orang tersebut. Dia akan sakit hatinya. Bisa jadi dia nggak akan datang lagi, dia kapok saya ke rumah dia. Kenapa kok kapok? Ke sana nggak diajeni, nggak diwongkan, nggak dimanusiakan. Seakan-akan saya ini pembantu dia, seakan-akan saya ini binatang dan seterusnya. Nah, ini sesuatu hal yang diharamkan, kesombongan seperti itu. Dan kesombongan itu bisa dalam bentuk pandangan. Dalam bentuk pandangan, melihat itu sudah terasa hati kita, orang ini merendahkan saya. Dengan lirikan matanya itu sudah kita paham ini orang ini menghina saya. Nah, itu. Tetapi seseorang juga jangan mudah sakit hati, karena terkadang bentuk mata seseorang itu nggak sama. Dia memang matanya begitu misalnya, jadi bentuk matanya sebagian orang itu ada ciri sehingga dia mandang seakan-akan nggak memandang. Dia sudah mandang, tapi karena matanya agak mungkin
agak miring atau gimana istilahnya, saya nggak paham, kero misalnya, sehingga dia sudah mandang sebenarnya ke dia, tapi matanya seperti memandang orang lain, seperti memandang yang lain. Sebagian orang tersinggung, orang ini berada di hadapan saya tapi nggak mau melihat saya misalnya. Ini nggak benar. Kita juga harus memahami, dia tidak bermaksud seperti itu, dia sudah berusaha baik, tapi memang ada sesuatu yang tidak normal pada dirinya, sehingga seakan-akan dia tidak menghormati orang lain padahal dia telah menghormati orang lain. Kalau di sini tidak dikatakan dia berdosa, orang yang seperti itu, karena apa? Dia sudah berusaha menghormati orang lain, tetapi karena kondisi fisiknya sehingga dia disalahpahami oleh orang lain. Gitu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memandang, gak boleh kita memandang orang lain dengan memandang pandangan sombong, dengan pandangan menghina orang lain. Apalagi dengan lisan kita langsung mencelanya, apalagi dengan sikap kita langsung meniadakan kehormatan dia. Dengan pandangan mata pun itu juga tidak diperbolehkan jika pandangan itu berisi perendahan, penghinaan kepada orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara dosa mata berikutnya adalah melihat ke rumah orang lain tanpa seizinnya. Ini sering terjadi. Ini ngintip rumah orang lain. Jadi rumah orang lain nggak ada ditutup, misalnya rumahnya sudah ditutup, jendelanya sudah ditutup, dia malah cari lubang untuk melihat ada apa sih di dalamnya. Kok nggak ada suara misalnya, dia cari lubang kunci, misalnya dilihat dari lubang kunci, atau dia cari lubang-lubang yang lain yang ada di rumah itu untuk melihat apa sebenarnya di dalam itu. Ini tidak diperbolehkan. Ketika misalnya yang punya rumah itu tidak membuka pintu, ketika kita datang sudah mengetuk pintu, sudah mengucapkan salam, tetapi kok nggak dibuka misalnya, itu kan kemungkinannya banyak. Kemungkinan yang pertama, ya orangnya memang nggak ada di dalam rumah itu, orangnya sedang pergi, sehingga ya nggak perlu dibuka, orangnya memang nggak ada. Kemungkinan yang kedua, ya orangnya mungkin sedang tidur, dia sedang istirahat yang tidak seharusnya diganggu karena dia sedang tidur. Kemungkinan yang kedua, ya orangnya belum siap untuk membuka pintu, mungkin di dalamnya masih membuka aurat, dia harus bersiap-siap untuk kemudian membukanya. Atau memang dia nggak mau orang itu datang ke rumah dia. Kan alasannya itu bisa banyak. Maka orang kalau datang kemudian nggak dibukakan pintu, jangan cari lubang untuk melihat ke dalam. Ini kadang kan itu terjadi. Di mana sih orangnya? Kemudian dia melihat ke dalam, itu nggak diperbolehkan. Karena apa? Karena ini bisa membahayakan, ya. Artinya apa? Bisa menyakitkan. Membahayakan yang dimaksud bisa menyakitkan yang punya rumah. Kalau tahu yang punya rumah apa yang dilakukan oleh tamunya itu, matanya seperti itu kan bisa menyakitkan. Apalagi dia misalnya masih sedang membuka auratnya, kemudian dia nginceng bahasa Jawanya dari lubang rumahnya, tentu itu sangat menyakitkan hati orang yang punya rumah tersebut. Jadi seperti itu. Bahkan kalau kita datang ke rumah orang lain, meskipun kita diizinkan masuk, kita pun nggak boleh kemudian mata kita jelalatan kemana-mana. Misalnya buka kamar, misalnya sudah dipersilakan masuk, orangnya masih ke dapur, dia lihat kamarnya, lihat
ini dan itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya karena memang itu sesuatu yang harus dengan izin. Kenapa kamar itu diberi pintu? Ya agar tidak semua orang bisa masuk, kan seperti itu logikanya itu. Nah, sehingga apa? Seseorang harus izin untuk bisa melihatnya. Nah, kecuali kalau di rumah itu memang apa namanya, memang di situ sudah dipampangkan foto dan sebagainya. Meskipun ya tidak apa selayaknya, itu kan memang untuk dipamerkan di situ. Kalau yang ditempel-tempel di apa namanya di dinding itu memang untuk dipamerkan, untuk setiap orang yang melihat, kalau bisa harus dilihat menurut siapa? Menurut sahibul baitnya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengintip rumah orang lain itu tidak diperbolehkan. Apalagi dengan tujuan apa? Tujuan-tujuan yang memang mencari-cari aib orang lain. Kalau yang tadi kita contohkan itu kan sebenarnya dia hanya ingin penasaran aja. Dia ingin penasaran sebenarnya orangnya itu ada di rumah apa enggak sih. Nah, dia datang bertamu kok enggak dibukakan pintu, dia cuman penasaran sebenarnya orangnya di rumah apa enggak sih, sehingga dia mengintip. Itu saja enggak boleh. Apalagi apabila seseorang itu berniat memang mencari-cari. Dia datang ke rumah itu memang nunggu sepi, nunggu orangnya sepi, ditutup semua anunya, kemudian dia memang sengaja mencari lubang-lubang yang ada di rumah itu. Nah, meskipun kalau rumah zaman sekarang sulit, kalau rumah zaman dahulu gedek, terbuat dari kayu atau terbuat dari apa namanya bambu, nah, itu banyak sekali lubangnya yang bisa diintip melalui lubang itu. Nah, sekarang agak sulit, rumahnya gedong semua. Tetapi bagi sebagian orang itu memang hobinya mencari-cari aib orang lain. Nah, tajassus, mencari-cari aib orang lain. Nah, aib orang lain itu kan biasanya keluarnya ketika ditutup. Artinya kalau di rumah itu kan ketika itu pintunya ditutup. Kalau dibuka itu kan tandanya nggak ada apa-apa, ya kan. Kalau ditutup berarti ada apa-apa itu di dalamnya. Kan seperti itu pikiran orang, kemudian dia mencari aib orang tersebut. Nah, untuk kemudian bisa disebar luaskan. Ini tambah parah. Tajassus saja, mencari-cari aib orang lain, meskipun tidak untuk disebar luaskan, itu hukumnya sudah haram. Apalagi mencari-cari aib orang lain untuk disebarluaskan kepada orang lain, untuk sebagai infotainment, untuk untuk diberitakan. Nah, ini biasanya wartawan ini yang cari aib orang lain. Nah, kalau ketemu aib orang lain, nah ini bisa menjadi berita yang laris nanti. Nah, itu tidak boleh mencari-cari aib orang lain. Bahkan kalau kita ketemu aib orang lain tanpa sengaja, kita pun harus merahasiakannya. Nah, kita harus merahasiakannya, karena terkadang kita itu melihat aib orang lain tanpa sengaja. Kita sedang berjalan atau kita sedang santai misalnya, tiba-tiba terlihat aib orang lain. Nah, itu pun kita harus menutupnya. Dengan menutup aib orang lain, aib kita akan tertutup, nanti ditutup oleh Allah nanti pada hari kiamat. Man satara mu'minan satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib orang lain, maka Allah itu akan menutup aib dia nanti pada hari kiamat. Itu salah satu salah satu usaha kita untuk menutup aib kita. Karena setiap orang itu pasti punya aib. Nggak ada orang yang nggak punya aib. Nah, selain para
Rasul. Itu selalu ada sesuatu yang menjadi aib. Aib itu apa? Sesuatu yang kita nggak ingin orang lain itu melihatnya. Jadi kita nggak ingin orang lain melihat, mengetahui sesuatu itu namanya aib. Apakah itu berupa sesuatu yang kekurangan dalam bentuk fisik, apakah itu berupa perbuatan yang buruk, itu namanya aib. Kita tidak ingin orang lain mengetahuinya. Nah, misalnya dalam badan kita ini kita pakai baju terus karena di dalamnya ada sesuatu yang kita nggak ingin orang lain tahu, entah ada panunya, entah ada kukulnya atau apapun, kita nggak ingin orang lihat. Nah, artinya itu sesuatu yang kekurangan yang orang lain dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Nah itu kalau kita secara tidak sengaja, tidak tiba-tiba terlihat, nggak sengaja, itu saja kita harus menutupnya, tidak boleh menyebar luaskannya. Apalagi apabila seseorang itu berusaha mencari-cari aib orang lain dengan memata-matai orang lain, setiap gerak-geriknya, rumahnya dipantau terus, dicari atau dibuat lubang-lubang, apalagi sampai beli keker yang untuk bisa melihat orang lain dan sebagainya. Ini orang ini luar biasa, perbuatannya perbuatan yang sangat buruk. Dia tidak melihat pada aib dirinya sendiri. Orang yang seperti itu biasanya, ini bukan kepastian, tetapi biasanya dia terbongkar sendiri aib dia di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Nah, karena ketika kita melihat aib orang lain, atau ketika kita dalam menyikapi aib orang lain, kita harus berpikir tentang aib kita. Saya lihat aib orang lain tanpa sengaja, dan saya tidak mau aib saya itu dilihat oleh orang lain. Jika kamu tidak mau aib kamu dilihat oleh disebarkan, maka kamu jangan menyebarkan aib orang lain. Jika kamu tidak ingin aib kamu itu dicari-cari, diketahui oleh orang lain, maka kamu jangan mencari-cari aib orang lain. Karena aib ini kalau dicari mesti ketemu, siapapun orangnya. Misalnya dari jauh, ini contoh yang sederhana. Dari jauh dia perempuan yang sangat cantik, sepertinya sempurna. Wajahnya, semua matanya, hidungnya, semuanya sempurna. Nggak ada kekurangan sama sekali. Coba didekati, nanti mesti ada yang bermasalah. Karena nggak ada yang sempurna itu di sini, nggak ada. Mesti ada yang bermasalah. Entah hidungnya agak bengkok lah, entah ada sesuatu di kulitnya lah. Tapi kalau dari jauh seperti sempurna. Tetapi kalau dicari-cari mesti ketemu juga. Laki-laki itu tampan, nggak ada, seakan-akan nggak ada kekurangannya. Coba didekati. Bisa jadi di luar nggak terlihat, tetapi ada sesuatu yang menjadi aib dia, dan itu pasti sesuatu yang pasti seperti itu. Selain ada kelebihan, setiap orang itu memiliki kelemahan dan memiliki aib. Untuk itulah kita harus menyadari. Kalau kita tahu bahwa diri kita punya aib, sebagaimana orang juga punya aib, maka kita nggak akan mencari aib orang lain, tetapi kita berpikir tentang aib diri kita sendiri. Kita juga tidak akan sombong kepada orang lain. Apa yang kita sombongkan sementara kita juga memiliki kekurangan, yang dia memiliki kekurangan di satu sisi. Mungkin dia memiliki kekurangan yaitu miskin di satu sisi, tetapi kita pasti juga memiliki kekurangan di sisi yang lain. Nah, untuk itulah maka kita
nggak perlu sombong, nggak perlu menghina orang lain, dan kita juga yang di sini tadi tidak boleh kita untuk mencari-cari aib orang lain, apalagi sampai menyebar luaskannya kepada orang lain, diberitakan lewat medsos, diberitakan lewat TV dan sebagainya. Sekarang kan modelnya seperti itu. Janganlah kita memanfaatkan medsos, media sosial kita. Kita punya Facebook, kita punya Twitter, kita punya Instagram, kita punya Telegram. Jangan digunakan media sosial itu untuk menyebarkan aib orang lain. Sekarang ini umum sudah seperti itu. Kebanyakan medsos itu kalau nggak untuk memuji diri sendiri, maka untuk mencela orang lain. Nah, kalau nggak percaya coba dilihat. Kebanyakan itu kalau nggak memuji sendiri, selfie yang bagus, kemudian dipamerkan kepada orang lain bahwa dia orang yang baik, bahwa dia orang yang cantik, bahwa dia orang yang ganteng, dia orang yang hebat, ditampakkan kepada orang lain melalui media sosial. Kalau nggak begitu, mencela orang lain. Isinya mencela orang lain, dia dapat berita yang tentang keburukan orang lain, udah dicantumkan di situ. Karena tujuannya sebagian orang lebih buruk lagi. Dia mencari like orang lain, biar orang itu suka, komentar terhadap hal itu, maka dia mencari berita-berita yang menyebarkan aib orang lain. Lebih celaka lagi, aib yang disebarkan itu adalah aib dari para pemimpin. Bukan aib orang biasa. Kalau aib orang biasa, dia berdosa menyebarkan aibnya. Tetapi pengaruhnya kan tidak luas. Mungkin orang itu akan malu, dia akan memusuhi orang tersebut dan seterusnya. Tetapi jika aib itu adalah aib para pemimpin, aib presiden, aib gubernur, bupati, dan penguasa-penguasa yang lain, dia orang besar. Kemudian aibnya disebarluaskan. Kalau dicari memang ketemu aibnya, siapapun, kamu juga akan ketemu aibnya. Tetapi jika dicari-cari akan ketemu, itu sudah pasti. Tetapi jika seseorang kemudian berusaha menyebarkannya, kita tidak habis pikir bagaimana dia bisa melakukan itu, karena selain itu akan merendahkan orang itu, akan menyakitkan hati orang itu. Kalau pemimpin itu dampaknya akan luas. Dampaknya akan luas terhadap bangsa, terhadap negara, dan seterusnya. Sebagian lagi ada yang dia fokus mencari aibnya para ulama, aibnya para kiai, aibnya para ustadz, dicari-cari. Ya, ketemu juga, namanya dicari. Namanya dicari, ketemu, dan memang ada. Setiap orang pasti punya aib. Akhirnya seorang ulama aibnya dicari, ketemu, disebarluaskan melalui media sosial. Ini bagaimana orang seperti ini? Ini bukan akhlak seorang mukmin yang sempurna. Seorang muslim yang sempurna tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Dia bukan hanya menyebarluaskan aib orang biasa, tetapi dia ulama yang disebarluaskan aibnya. Lebih parah lagi, fitnah yang disebarluaskan itu fitnah, hoax. Menyebarluaskan fakta saja, kalau itu aib itu nggak boleh. Misalnya faktanya memang begitu, kemudian seseorang menyebarluaskannya, itu nggak boleh. Kalau kita melihat sesuatu yang misalnya apa yang dilakukan oleh seseorang itu misalnya maksiat, dilarang dalam agama, kewajibannya memberi nasihat, bukan menyebarkan aibnya. Bukan menyebarkan aibnya. Kecuali apabila dalam rangka tahdzir dan orang itu memang tidak bisa dinasihati. Misalnya ada seseorang yang menyebarkan kekufuran. Ada yang menyebarkan kekufuran. Dia menyebarkannya juga lewat media sosial.
Misalnya orang-orang tokoh-tokoh Wahabi misalnya, dia secara terang-terangan menyebarkan akidah rusaknya, akidah tajsim, akidah tasbih. Secara nyata dia mengatakan begini, mengatakan misalnya Allah itu memiliki anggota badan, duduk di atas arsy, bersemayam dan seterusnya. Wah, lah kalau seperti ini kita harus bukan hanya nggak boleh atau bukan hanya boleh, tetapi wajib kita untuk mentahdzir, awas, hati-hati dengan orang ini, akidahnya sesat dan dia menyesatkan. Kalau nggak seperti itu, nanti masyarakat akan terpengaruh oleh paham yang seperti ini. Nah, ini pengecualian, ini adalah pengecualian. Tetapi ketika seseorang itu masih bisa diberikan nasihat, maka diberi nasihat. Orang itu diberi nasihat, bukan kemudian disebarluaskan aibnya di hadapan umum. Karena ini resikonya melalui medsos ini lebih besar daripada melalui jalan biasa. Melalui jalan biasa. Kalau jalan biasa dari mulut ke mulut, mungkin yang tahu cuman satu RT, mungkin yang satu cuman satu desa. Tetapi kalau media sosial, yang tahu itu sedunia, bukan hanya se-Indonesia, sedunia bisa tahu tentang apa yang kita posting itu, sesuatu yang kita taruh di media sosial itu. Ini sangat berbahaya. Maka kita di sini jangan sampai ikut-ikutan dengan umumnya orang yang memanfaatkan media sosial untuk kesombongan dirinya, untuk riya, dan juga untuk apa? Untuk menghina orang lain. Menghina orang lain. Untuk menyebarkan aib orang lain, untuk menyebarkan berita hoax. Kalau ada berita tentang seseorang, itu harus dikonfirmasi dulu, ditabayun dulu, itu benar apa enggak. Kalau benar, apakah kalau benar langsung boleh disebarkan? Ya enggak juga. Kalau benar ya udah untuk kita. Kalau kita bisa memberikan nasihat, kita berikan nasihat. Bukan, oh ini benar kok, memang sesuai kenyataan, ya enggak apa-apa disebarkan. Bukan begitu. Dilihat ini membawa masalah apa enggak kalau disebarkan. Kalau tidak membawa maslahah atau itu termasuk sebagai membagikan atau menyebarkan aib orang lain, ya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ini betul-betul kita harus memperingatkan. Banyak orang yang ini sangat memprihatinkan melakukan itu melalui media-media sosialnya. Bahkan sebagian orang harus berurusan dengan polisi gara-gara apa yang dia posting itu menjelek-jelekkan orang lain, merusak nama baik orang lain, sehingga dia harus terjerat oleh undang-undang ITE gara-gara postingannya itu. Itu karena apa? Orang nggak suka itu disebarluaskan, dia menyebarluaskannya. Maka kita sekali lagi kita harus berhati-hati. Boleh kita menggunakan media sosial, tetapi kita gunakan untuk menyebarkan kebaikan. Untuk menyebarkan kebaikan, kita isi dengan materi-materi pelajaran. Kita isi media sosial itu dengan ajakan-ajakan yang baik dan seterusnya. Itu yang semestinya, bukan dipenuhi dengan untuk menyebarkan aib orang lain. Ada sebagian orang itu yang setiap posting setiap hari itu hanya menyebarkan aib orang lain. Itu ada. Kita jangan termasuk yang seperti itu. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Jadi tadi kita babnya mencari-cari aib orang lain dengan cara mengintip dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah di antara dosa mata lagi adalah
melihat sesuatu yang disembunyikan atau dirahasiakan oleh pemiliknya, seperti membuka atau memeriksa tas orang lain, membuka memeriksa dompetnya orang lain, membuka memeriksa HP-nya orang lain, atau misalnya buku hariannya orang lain. Jadi seseorang, sebagian orang itu ada buku harian. Nah, buku harian dicatat setiap apa yang terjadi, sebagian orang ini ya, setiap apa yang terjadi pada hari itu selalu dicatat, baik itu kejadian yang baik atau kejadian yang buruk, karena di situ komplit isinya. Dia tidak ingin setiap orang itu melihat buku itu. Nah, tapi itu mengundang penasaran orang lain, apa ya isinya ya, dia pengen lihat. Pasti orang lain itu tertarik untuk melihat isi buku diare atau buku harian itu. Nah, di sini nggak boleh seseorang kemudian membuka buku yang seperti itu, karena buku itu dia tidak ingin dilihat oleh orang lain. Tapi ya kok dia kalau nggak ingin dilihat orang lain kok ya ditulis gitu. Jadi dia menulisnya sementara dia tidak ingin dilihat oleh orang lain. Mungkin ya untuk kenang-kenangan atau bagaimana, kita nggak tahu motifnya. Tetapi kita nggak seperti itu. Nah, kita boleh mencatat apa yang kita lakukan, sesuatu yang baik-baik, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sebagai hal, misalnya sebagai laporan, dan seterusnya untuk menyebarkan kebaikan. Bahkan sekarang sekarang kan modelnya seperti itu, bukan lagi buku harian sekarang, tetapi langsung foto. Setiap kegiatan ada fotonya. Setiap ada acara sedikit-sedikit foto, berada di sini difoto, langsung disimpan, sudah tersimpan dalam bentuk foto. Di sini kita nggak boleh kemudian membuka-buka diare atau buku harian milik orang lain tanpa seizin dia. Kalau dia bilang ya buka-buka saja kamu baca, nggak masalah. Tetapi kalau dia itu tidak memperbolehkannya, maka jangan kita membukanya. Apalagi diarenya itu ada kuncinya. Sebagian diare, buku diare itu ada kunci kecilnya, itu ada gemboknya, ada kuncinya. Itu tandanya apa? Ini rahasia, ini di dalam. Meskipun sebagian orang itu semakin dikunci semakin pengen lihat. Apa sih sebenarnya kok dikunci itu? Semakin penasaran. Lah ini ini ya kita jangan melihat, karena itu dia nggak mau untuk dilihat. Nah, yang biasa lagi sekarang adalah HP. HP itu kalau milik orang lain jangan dibuka semau kita. Nggak boleh tanpa seizin dia, karena kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya itu. Mungkin sebagian ada rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Apalagi sudah dikunci, di situ ada kuncinya lagi. Kan HP itu bisa dikunci hanya dibuka oleh orang itu. Meskipun itu membuat orang lain itu penasaran, ini kok dikunci ini, mesti ada rahasianya di dalamnya itu. Mesti ada rahasianya karena dikunci. Kalau orang tua boleh curiga seperti itu. Kalau anaknya itu HP-nya ada kuncinya, ada sandinya, itu suruh buang aja sandinya. Kenapa? Karena dengan ada sandinya itu ada pertanda, ada indikasi bahwa dia merahasiakan sesuatu yang tersimpan dalam HP-nya yang nggak boleh diketahui oleh kedua orang tuanya. Tetapi terhadap orang lain ya, kalau dikunci itu berarti ada rahasia, ada aib mungkin yang dia sembunyikan dalam HP itu. Maka ya jangan kemudian kita membuka HP orang lain. Lihat SMS-nya, lihat WA-nya, lihat galerinya, ini foto-fotonya seperti apa, lihat videonya dan sebagainya. Nah, ini
Ini bukan sesuatu yang diperbolehkan. Nah, dalam Islam nggak diperbolehkan. Tanpa seizin pemiliknya itu tidak diperbolehkan. Atau melihat tasnya orang lain, apa sih isinya. Sebagian orang itu apa? Ingin tahu. Apa bahasanya itu? Kepo ya. Jadi dia selalu ingin tahu apa yang ada pada orang lain, itu dia selalu ingin tahu. Penasaran saja dengan apa yang orang bawa tas, itu ingin lihat apa sih isi tasnya itu. Jangan-jangan isinya cuman cuman makanan misalnya dan sebagainya. Nah, sebagian orang itu selalu ingin tahu orang lain. Nah, ini kita tidak sebaiknya seperti itu. Bahkan tidak boleh ya, seperti itu nggak boleh kita. Artinya sampai kemudian memeriksa milik orang lain itu nggak boleh. Udah, kita nerima saja dengan kita. Kalau nggak tahu ya udah nggak tahu. Kita nggak tahu pun kita juga nggak mati kan. Nah, kita nggak tahu milik orang lain pun kita nggak akan celaka. Nah, ya sudah, kita diamkan saja. Kalau kebetulan tahu, lah itu nanti dilihat. Kalau itu memang aib, ya jangan disebar luaskan. Itulah akhlak Islam. Jadi Islam itu mengajarkan kebaikan. Di antaranya jangan sampai melakukan suatu perbuatan yang bisa menyakiti hati orang lain. Orang lain itu menyembunyikan aibnya, itu pertanda dia itu orang baik. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan, kemudian dia menyembunyikannya, malu dia dilihat orang lain, itu pertanda dia orang baik. Dia masih punya malu. Dia pasti melakukan itu karena keterpaksaan, karena terjepit dan seterusnya, sehingga dia melakukan sesuatu yang buruk itu. Tandanya apa? Dia sembunyi-sembunyi dalam melakukannya, dan dia menyembunyikannya dari orang lain. Itu pertanda baik. Sebagian orang itu melakukan maksiat itu terang-terangan, malah ditunjukkan kepada orang lain sesuatu yang buruk. Misalnya foto dia yang itu ada juga di medsos itu, aib dia itu ditunjukkan sendiri. Bahkan sebagian di foto dia yang tidak menutup aurat itu diperlihatkan di medsos. Ini orang ini memang orang ini. Ini orang yang sangat buruk. Orang itu ingin sembunyi, tidak ingin diketahui oleh orang lain, dia malah ditampakkan kepada orang lain. Dia melakukan maksiat dengan bangga, di foto, di video, kemudian diupload, ditunjukkan kepada orang lain. Lah kalau yang seperti ini, kita menyebarkan aibnya nggak masalah, tapi dalam rangka tahdzir, bukan semata-mata menyebarkan aib, tetapi dalam rangka tahdzir. Tahdzir itu memperingatkan orang dari orang ini. Awas, orang ini perbuatannya seperti itu. Nah, karena apa? Dia memang bangga dilihat orang lain, itu dia bangga, dia senang. Jadi dia nggak tersakiti kalau kita sebarkan, dia tidak tersakiti karena memang dia ingin disebarkan. Buktinya apa? Dia sendiri menyebarkannya. Nah, tapi kalau kita niatnya bukan semata-mata menyebarluaskannya, tetapi niat kita adalah untuk tahdzir. Tahdzir itu memperingatkan masyarakat jangan sampai melakukan seperti yang dia lakukan. Nah, mengingatkan masyarakat, umat Islam, dari orang ini, jangan sampai kalian mengikuti orang kayak begini. Nah, yang melakukan maksiat justru bangga dengan maksiat yang dilakukannya. Yang dia melakukan kekufuran dan menyebarluaskan kekufurannya secara terang-terangan. Kita peringatkan masyarakat dari bahaya orang-orang seperti ini. Tetapi kalau kita lihat orang ini malu sekali dengan aib yang dimilikinya, sehingga dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Ini orang baik ini. Nah, orang baik, dia pasti nggak terbiasa melakukan keburukan.
Karena orang kalau sudah terbiasa itu nggak malu lagi. Kalau sudah terbiasa, kalau dia nggak biasa itu pasti takutnya bukan main, dia malunya bukan main. Nah, orang yang seperti ini harus dilindungi, jangan sampai aibnya itu disebarluaskan ke masyarakat. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Wa musyahadatul munkari idza lam yunkir aw ya'dzar wa yufariq. Di antara dosa mata laki adalah melihat kemungkaran. Melihat kemungkaran, menyaksikan kemungkaran dalam suatu tempat tanpa ada alasan yang pertama nahi mungkar, atau tidak tahu adanya kemungkaran tersebut. Jadi ada suatu tempat, di tempat itu ada kemungkaran. Misalnya di situ ada pentas apa yang di situ penyanyinya membuka aurat atau memakai alat-alat musik yang diharamkan. Kita tahu di situ adalah tempat maksiat. Maka nggak boleh kita kemudian datang ke tempat itu untuk menyaksikan kemaksiatan itu. Nah, nggak boleh. Karena itu namanya apa? Musyahadatul mungkar. Di sana ada perjudian, dilakukan perjudian. Maka kita nggak boleh datang ke tempat perjudian itu, meskipun hanya menyaksikan saja, nggak ikut main. Di sana ada tempat minum-minuman keras. Nggak boleh kita datang di situ ke tempat itu meskipun hanya nonton saja, nggak boleh. Kenapa? Karena keberadaan kita di situ itu seakan-akan kita membolehkan orang itu melakukan perbuatan tersebut. Nah, kecuali apabila kita datang ke tempat itu tujuannya adalah untuk nahi mungkar. Nah, untuk nahi mungkar, kalau nahi mungkar nggak datang ya nanti nggak bisa. Nah, maka dia di situ misalnya ada minum-minuman keras, dia datang untuk membubarkan minum-minuman keras itu, maka di sini apa? Ya di sini nggak masalah karena dia datang tujuannya nahi mungkar. Nah, meskipun dulu sudah pernah kita sampaikan dalam hal nahi mungkar ini harus apa? Kita memperhatikan kaidah-kaidah Islam. Di antaranya dulu pernah kita sampaikan sesuai kemampuan. Kalau kita mampu dengan kekuasaan yang kita miliki atau dengan tenaga yang kita miliki, kita lakukan dengan tangan, dengan kekuasaan. Jika kita misalnya nggak mampu, mampunya dengan lisan, maka dengan lisan memberi nasihat kepadanya. Jika tidak mampu kita dengan lisan, maka kita ingkar dengan hati. Harus sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau misalnya seseorang ingin datang ke tempat maksiat sehingga dia menyaksikan kemaksiatan yang terjadi, tujuannya itu adalah untuk nahi mungkar, maka tidak masalah. Tapi kalau tujuannya untuk nonton sesuatu yang mungkar di situ terjadi, melihat, menyaksikan, maka ini hukumnya haram, nggak boleh dia seperti itu. Nah, atau seseorang nggak tahu, misalnya seseorang pergi ke tempat walimah, dia nggak tahu kalau di situ terjadi ada kemaksiatan, misalnya. Ternyata di situ ada mendatangkan artis yang memainkan alat musik yang diharamkan, atau dia misalnya membuka aurat di situ. Kemudian yang hadir juga banyak yang membuka aurat. Nah, di sini dia sebelumnya nggak tahu, dikira nggak ada masalah. Ketika dia sudah datang di situ, ternyata banyak kemaksiatan, banyak kemungkaran yang terjadi di tempat itu, dalam majelis itu. Maka ini bagaimana? Dia pilihannya dua. Yang pertama, dia harus mengingkari kemungkaran itu secara langsung, memberi nasihat misalnya. Nah, kalau dia tidak tahu
Kalau dia tidak bisa, nggak mungkin saya mampu ini orangnya banyak sekali. Nah, dan dia bukan orang yang didengar nasihatnya oleh orang lain, dia orang biasa. Maka di sini seketika itu dia harus meninggalkan tempat itu. Hatinya dia ingkar dan dia harus meninggalkan tempat tersebut. Jangan tetap di situ, hatinya ingkar tapi dia tetap aja duduk di situ sampai selesai acaranya. Nah, ini nggak boleh. Nah, dia harus kalau tahu di situ ada kemungkaran, dia segera pergi. Dia harus segera pergi dengan mengingkari kemungkaran tersebut di dalam hatinya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah besok kita akan masuk pada dosa lisan. Dan dosa lisan seperti yang sudah kita sampaikan, ini pembahasannya sangat panjang karena memang dosa anggota badan yang terbanyak itu bersumber dari lisan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.